Dengan apa? Dengan sedekah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan alaika bis sadaqah, hendaknya kalian bersedekah, fa inna fiha sitti khisal, karena di dalamnya ada 6 keistimewaan yang akan Allah berikan kepada kita dengan sedekah. Apa aja? Thalathan fid dunya, 3 ada di dunia, wa thalathan fil akhirah, 3-nya di akhirat. Yang di dunia fatazidu fir rizqi, rizki bertambah. Kalau di Al-Quran tuh dalilnya, tadi kan hadis semua saya sebutin. Di Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apapun yang kalian keluarkan bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki bertambah, wa taksurul mal, harta makin banyak, wa ta'mur diyar, rumah jadi harmonis. Makanya penambahan jangan cuma diartikan nominal yang bertambah, kadang rumahnya jadi harmonis. Adapun wa ammal lati fil akhirah, adapun yang di akhirat, fasatrul aurah, ditutupin aurat kita oleh Allah. Maksudnya apa aurat di sini? Bukankah di akhirat semua dari kita telanjang? Hadirin, aurat yang dimaksudkan adalah aib. Di akhirat semua aib, semua amalan kita akan dipampangkan, dibuka. Kalau kita bersedekah, maka aib-aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, semua orang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu hufatan, uratan, ghurlan. Mereka itu semuanya nggak pakai sendal, nggak pakai pakaian, sehelai kain pun nggak ada. Tapi barang siapa orang yang ngasih makan orang lain, dia bakal dikasih makan oleh Allah. Barang siapa yang ngasih pakaian ke orang lain, maka dia akan dipakaikan juga oleh Allah, ditutup oleh Allah auratnya. Bukan pakaian ini Pak, tapi maksud hadis Nabi tersebut adalah aib-aib kita yang ditutup. Karena kan kita pakai baju ini kan nutupin kejelekan tubuh kita, kemaluan kita yang paling jelek di dalam tubuh ditutupin. Di akhirat semuanya terbuka sebagaimana dalam hadis. Apa yang ditutupi di akhirat? Kasih pakaian? Bukan. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah aib-aib kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dipampangkan ke orang lain, dihapus oleh Allah dan dipermudah ketika hisabnya. Terus juga watasiru dhillan fawqar ras, ntar di hari kiamat ketika matahari sejengkal, dia akan mendapatkan naungan khusus yang semua orang ketika ngelihat yatamanna mutamannin, semuanya pengen ngelihat orang itu dapat keistimewaan. Matahari sejengkal, dia diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan ada 7 golongan tuh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di antaranya kan orang yang bersedekah, yang sedekahnya itu tangan kanan keluar, tangan kiri kagak tahu apa yang dikeluarin. Itu dinamakan sedekatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun ingat, sedekah sembunyi-sembunyi itu adalah perbuatannya yang tidak diketahui, bukan nominalnya. Kita mudah-mudahan itu juga termasuk sedekah sir. Tapi sedekah sir yang sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak diketahui. Misal orang belum ada ke masjid Pak, subuh-subuh belum ada yang ke masjid, dia ngeluarin duit dimasukin ke kotak amal situ. Itu sedekatus sir. Sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin yang ketika wafat di sininya kelihatan ada bekas kayak porter tuh yang bawa barang berat-berat, yang mikul barang berat-berat. Ternyata baru ketahuan pas beliau wafat, rumah-rumah janda, rumah-rumah anak yatim, orang miskin yang biasa pagi-pagi udah ketemu ada makanan di situ, yang ngasih adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia yang ngasih makan keliling kemana-mana, dibagiin ke rumah orang-orang fakir miskin. Begitu pula di salah satu kitab tentang Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid Sultan Utsmani terakhir di tahun 1800-an sebelum runtuh tuh, sebelum digantikan dengan Sultan Rishad. Itu ketika ekonomi di sono lagi hancur karena kan kerajaan Utsmani itu kan sangat digempur banget oleh Barat. Barat kagak demen banget sama mereka. Maka ketika ekonomi mereka sedang hancur, dengan masyarakat lagi kesulitan, malah Sultan pada saat itu ngelakuin sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, dibagi-bagiin Pak harta ke rumah orang-orang yang sedang berkebutuhan. Dan hal itu sampai sekarang pun terjadi. Sampai sekarang nih kalau di Turki masih beberapa orang itu ngelakuin amalan ini. Mereka kalau ke masjid sepatu dibuka, ditaruh di rak. Keluar Pak, keluar masjid, terkadang di sepatu itu ada duit. Itu sedekah sir. Yang kita bingung siapa yang ngelakuin? Itu hakikat sedekah
Sedekah sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Atau kalau urusannya sama bini, dompet bini kosong, tiba-tiba besok udah full aja. Nah, itu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah secara nominal, itu belum bisa memenuhi kriteria sedekah secara sembunyi. Sebab orang cuma kagak tahu nominalnya, tapi perbuatan sedekahnya orang tahu. Ya biasa kita kalau misalnya ada tromol tuh nutupin. Tapi alhamdulillah setidaknya ada sedikit part bagian kita sembunyiin nominalnya. Orang kagak tahu nominalnya. Tapi kalau pengen sempurna, hatta perbuatannya orang kagak tahu. Itu yang paling sempurna, sedekah sir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedekah sir itu saking istimewanya, itu kata Nabi Muhammad, tudfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan amarah Allah. Bisa membuat kita mendapatkan hidayah. Ya, memadamkan amarah Allah itu ya kalau kita ahli maksiat, kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan bertobat. Seperti ada seseorang tuh yang bersedekah hartanya kepada orang fakir miskin yang buta, yang kagak ketahuan sama sekali. Dia nggak tahu siapa yang ngasih. Padahal dia ahli maksiat, Pak. Keluar dari situ, besok harinya dia taubat kepada Allah menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang baik, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara sedekah sir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa juga dikatakan di dalam riwayat lain, hadis dari Nabi Muhammad itu dikatakan, "Ma min yaumin tala'at fihi syams illa wa bi janbiha malakan yunadiyan." Setiap pagi itu, kenapa sih rezeki kita lancar banget kalau sedekah? Karena kata Nabi, setiap pagi Allah itu punya bala tentara berupa malaikat. Yang di setiap pagi harinya, kalau ada orang yang bersedekah, tuh malaikat langsung doa kepada Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, siapapun yang sedekah, berikan ganti kepadanya. Siapapun yang menggenggam tangannya, maka ya Allah, tolong halangi dia dari rezekinya. Makanya Pak disebutkan di surah Al-Maun, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahu nggak engkau siapa orang-orang yang berdusta dengan agama, mengatasnamakan agama tapi berdusta dengan agama? Kalau bahasa kita Islam KTP. Di antaranya kan di akhir wa yamna'unal ma'un, ada orang butuh minta pertolongan dia cegah. Padahal dia bisa untuk ngebantunya. Beda halnya kalau kita nggak bisa. Nah ini kita masuk ke dalam masalah kalau kita nggak bisa sedekah gimana? Kalau kita nggak bisa sedekah, pertama jangan pernah memaksakan diri untuk bersedekah. Ya, kalau nggak bisa sedekah. Sebab kalau kita maksain diri untuk sedekah dan hati kita ada kebencian, kedengkian atau kesel, maka yang ada bukan mendapatkan ganti. Hilang keikhlasan, nggak ada ganti sama sekali. Maka kalau misalnya kita nggak bisa sama sekali sedekah, Nabi ngasih saran yang lain. Sebagaimana ada Pak di hadis nomor 30-an di kitab ini. Ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah ngomong, "Ya Rasulullah, orang kaya bawa pahala banyak banget, kami nggak kedapetan. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi masalahnya satu ya Rasulullah, mereka itu punya duit lebih, bisa sedekah, kami nggak bisa." Kata Nabi, sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi di dalam segala hal ada sedekah, kata Nabi. Zikir sedekah, terus juga berbagi tenaga juga sedekah, berbagi ide sedekah. Kalau di hadis itu zikir-zikir disebutkan oleh Nabi. Bahkan mendatangi istri pun kata Nabi Muhammad sedekah. Ya, itu juga dikategorikan sedekah. Dan juga hadirin, kalau kita nggak bisa bersedekah, kenapa tadi saya bilang jangan? Karena seringkali kalau kita nggak bisa sedekah, kita maksain, ada kewajiban yang kita seharusnya kita lakukan malah terbengkalai. Allah katakan di dalam surah Al-Furqan, orang yang sedekah itu seyogyanya, dia itu tengah-tengah, nggak berlebihan, nggak juga pelit, tapi tengah-tengah. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang sejati, mereka yang kalau berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang. Itu banyak kriteria-kriterianya, di antaranya walladzina idza anfaqu, yang mereka kalau berbagi lam yusrifu, nggak berlebihan. Maksud berlebihan ini apa? Yang mengakibatkan kepada terbengkalainya kewajiban nafkah kepada keluarganya. Sedekah itu sunnah. Sedekah sunnah. Nafkah wajib. Jangan sampai mengedepankan sedekah tapi nggak tahunya anak bini kelaparan. Walaupun dalam riwayat satu lagi Pak, di dalam kisah zaman Nabi Muhammad, ada satu tamu tuh datang ke Rasulullah ngomong minta dijamu. Nabi ngecek di rumah kagak ada makanan apa-apa.
Tiba-tiba pas Nabi ke masjid ngomong, siapa yang bisa ngejamu nih sahabat? Satu sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Dijamu pas balik ke rumah, Pak, nggak ada apa-apa di rumahnya, cuma makanan buat bayi doang, buat anak-anaknya bertiga. Dimasak tuh, disediain buat tamu. Lah yang rumah gimana? Dibiarin tidur lebih cepat biar nggak kelaparan malam-malam. Terus juga suami istri nggak ngikutin tamu makan. Dia masuk ke dalam pura-pura sok-sokan makan di dalam, dia nggak ikut makan. Tamunya kenyang balik, besok-besok pas ketemu sama Nabi, Nabi bilang, Allah bangga dengan apa yang kalian perbuat. Ini beda dengan apa yang tadi saya bahas. Kenapa? Karena dia ketika bersedekah dengan penuh sukarela suami istri itu, Pak. Tapi kalau misalnya sedekah maksain, ya karena dikejar-kejar mulu, kepaksa, hilang keikhlasan, nggak bakal ada dapat gantinya. Yang ada nggak ada keikhlasan. Padahal dalam semua ibadah yang paling dituntut adalah keikhlasan. Keikhlasan kita yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kita, hadirin. Makanya kata Allah, jangan berlebihan. Terus walam yakturu, jangan juga pelit banget. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi masalah sedekah usahakan kita berada di tengah-tengahnya. Itu ada sebagian ulama mengatakan di antaranya itu tertera di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Karya seorang ulama tafsir Isyari namanya Al-Imam Al-Qusyairi. Di situ beliau menukilkan sebuah riwayat bahwasanya setan dan anggotanya dia itu, iblis dan beserta bala tentaranya, mereka itu tidak pernah senang kepada manusia kecuali dengan 3 hal. Mereka itu kalau udah dengan 3 hal ini sedih banget, Pak. Ya. Kalau udah 3 hal ini mereka itu bangga banget kalau ada mukmin ngelakuin 3 hal ini. Pertama, satu muslim membunuh muslim yang lain. Oh, dia bangga banget. Yang kedua, kalau ada seseorang meninggal dalam keadaan kafir. Yang ketiga, kalau seandainya ada seseorang nggak mau bersedekah karena takut akan kemiskinan. Padahal Allah sudah menjanjikan orang yang kalau bersedekah akan diganti oleh Allah, akan diganti oleh Allah, dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sabar dan juga tentang Al-Quran. Karena alhamdulillah juga bentar lagi mau masuk Ramadan, jadi pas banget insyaallah sebagai penutup kajian di hadis ini adalah tentang Al-Quran. Jadi mungkin ada 2 pertemuan lagi, pertemuan yang akan datang tentang sabar, atau kalau memang waktunya panjang insyaallah kita akan lanjutkan sekaligus dengan pembahasan tentang seputar Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan tafadhalu. Baik. Baik. Baik, ini kayaknya pertanyaannya sama seperti pertanyaan ketika utang kemarin, Pak. Dipinjemin sekali, besok datang lagi minjem lagi, minjem lagi, minjem lagi. Kalau misalnya perihal masalah sedekah, lagi-lagi sedekah itu bukan kewajiban. Maka kalau misalnya kita udah ngasih sekali, besok mau ngasih lagi atau enggak ya, enggak ada masalah. Kita enggak bakal ada tuntutan. Yang ada tuntutan itu adalah ketika kita ada kelebihan harta, orang yang minta juga orang yang memang kita lihat orang yang berkebutuhan. Namun kita cegah diri kita untuk berbagi. Itu yang masuk dalam arti wa yamna'unal ma'un. Nah, kalaupun seandainya kita nggak mau ngasih sama sekali, yang paling penting kata Allah wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan dibentak doang, jangan dihardik, tapi omongin baik-baik. Saya udah kasih berkali-kali. Setelah ini kalau engkau minta lagi, saya nggak bakal kasih. Nih saya kasih modal berapa dan semacamnya. Abis ini mohon maaf saya nggak bisa bantu lagi. Yang penting jangan pas dia lagi minta dalam kebutuhan tersebut kita hardik. Dan kalaupun seandainya pas kita kasih tapi hati kita dongkol, apakah itu bisa mendapatkan pahala? Kata ulama di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, segala sesuatu itu tergantung dengan masalah hatinya. Al-umur bimaqasidiha. Kalau hati kita di situ ada keikhlasan, dapat pahala. Tapi kalau ada unsur keterpaksaan, maka nggak bakal dapat pahala di situ. Karena yang akan Allah lihat adalah keikhlasan. Dan paling bagus sedekah itu, Pak, ketika untuk melihat orang-orang kayak gini, bisa kita kaitkan persis seperti zakat. Bukan zakat fitrah ya. Ngasih zakat kepada orang itu bukan hanya berbentuk harta, tapi berbentuk yang sekiranya kalau kita kasih kepada dia, dia nggak bakal minta lagi.
dia nggak bakal menerima zakat lagi, justru ke depannya dia yang bakal ngasih orang zakat. Itu tujuan utama zakat itu sebenarnya di situ. Begitupun masalah sedekah. Baik, silakan Pak. Maksud podcast itu dia menjadi penyalur atau saya masih kurang paham gambaran. Oke, ada orang yang ngajak untuk bersedekah buat anak yatim, buat kebutuhannya dan semacamnya. Terus podcast itu kenapa Pak? Oke, berarti ketika kita berikan kepada sang penyalur ini platform tertentu seperti contoh kita bisa dan semacamnya, ternyata disalahgunakan sedekah kita, tidak diberikan kepada semestinya. Baik, hadirin, perihal masalah sedekah, kita tidak dituntut oleh Allah atas apa yang dilakukan oleh orang yang menerima atau yang menyalurkan sedekahnya kita. Tapi yang akan mendapatkan tanggung jawab adalah orang tersebut. Contoh, saya contoh yang lebih mudah dulu aja. Seringkali kita kalau di pinggir jalan enggan untuk ngasih orang yang minta-minta karena ada istilah, nih orang biasanya kalau dikasih duitnya buat ngelem, buat beli iPhone. Atau ini duit bukan buat makan, tapi buat yang lain, buat mabuk dan semacamnya, buat beli rokok dan semacamnya. Ah, ogah deh, saya nggak mau. Hadirin, kalau kita kagak tahu dengan sesungguhnya apa yang akan dia gunakan dengan harta tersebut, kita tetap dapat pahala. Ya, kita tetap dapat pahala. Nggak ada masalahnya di kita tersebut. Kecuali kalau kita udah ngelihat, ini orang, kalau kita kasih duit, nih orang akan menggunakan hartanya untuk yang lain. Atau kita tahu, nih orang udah kaya, sebagaimana tadi yang contohnya udah kaya atau badannya sehat tapi masih minta-minta. Nah, maka untuk yang kayak gini, karena kita tahu harta yang akan kita berikan untuk yang negatif, maka kita nggak usah kasih. Justru kalau kita udah kasih, kita berarti ngebantu dia dalam maksiat. Kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu, dia cuma minta-minta dengan pakaian yang hancur, ya kita nggak ada tanggung jawab. Begitupun masalah tadi Pak. Ada satu platform yang memang menyediakan penyaluran sedekah buat anak yatim, buat korban bencana dan semacamnya. Sebagaimana yang udah pernah terjadi, ternyata disalahgunakan. Ketika kita kasih, nilai pahala kita udah diberikan oleh Allah. Ya, karena kita udah menyalurkan sesuai dengan penulisannya, sesuai dengan tujuan niat kita. Nah, yang penampung ini yang akan kena dosa, sebab apa? Karena dia pemegang amanah. Pemegang amanah, kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah yang tidak disesuaikan, tidak ditunaikan kepada semestinya, ini akan mendapatkan tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita aman, Pak. Ya, dan kita udah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir dengan hal-hal demikian. Namun, kalau emang kita udah tahu, jangan lagi. Tapi tahunya itu bukan dalam waham. Waham itu yang masih dalam prasangka 30%, 40%. Itu masih belum bisa dipastikan. Kalau udah 60% kita yakin ini nggak benar, berita-berita juga akurat nyampe kepada kita ini nggak benar, jangan kasih lagi. Seperti itu Pak. Ada lagi? Silakan. Oke, hasil dari yang haram.
Baik, di Al-Quran di surah Al-Baqarah Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Kata Allah, janganlah kalian ketika, ini perintah kepada kita dulu, janganlah kalian ketika bersedekah mengambil sesuatu yang kagak baik, yang sampai kalian pun kagak mau memandangnya. Sebenarnya ayat ini seringkali dikaitkan dengan masalah sedekah seperti makanan, pakaian yang sekiranya kita aja udah kagak layak lagi pakai, Pak. Kayak baju udah kagak layak lagi pakai, terus juga makanan kagak layak pakai lagi, kita kasih ke orang. Walastum biakhidhi lan tuqmidu fi. Nah, ini nggak boleh kata Allah. Nah, kalau yang haram, barangnya bagus, Pak. Barangnya bagus, bernilai, tapi yang haram itu juga masuk dalam ranah ayat ini, karena itu masuk dalam kalimat al-khabith, yang jelek, yang dilarang oleh Allah. Walaupun kalau banyak kan orang mengartikan ayat ini cuma nggak boleh itu sedekah pakaian yang nggak layak pakai, makanan yang udah hampir basi nggak boleh, karena itu khabith, itu jelek. Perlu diketahui, walaupun barangnya bagus, nasi kotak yang mahal kah, tapi kalau hartanya dari yang haram, masuk dalam ranah ayat ini, karena dia sama-sama khabith. Bahkan yang haram lebih akhbath, lebih jelek, walaupun bentukannya bagus, dan itu nggak boleh, nggak mendapatkan nilai. Sama seperti orang ngebangun masjid dari duit yang haram, ya nggak bakal bisa dapat apa-apa. Seperti itu, Pak. Baik, silakan, Pak. Baik, memang masjid yang terindikasi dibangun dari sesuatu yang haram, bukan terindikasi, tapi memang udah pasti banget dari yang haram, memang kurang baik. Dalil dalam Al-Qur'annya itu kata Allah tentang masjid diror, masjid yang dibangun oleh orang munafik. Di surah At-Taubah juz 11 Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an tuqama fih. Masjid yang dibangun dalam dasar ketakwaan itu lebih baik untuk didatengin. Tapi apakah kalau kita sholat di situ enggak sah? Sholatnya tetap sah, Pak. Cuma kurang bernilai, kurang berkualitas. Kalau kita tahu, ya, makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa khairun minallahi wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah masjid yang dibangun dalam dasar keridhaan Allah, harta yang haram itu enggak keridhaan Allah. Allah gambarkan di ayat itu orang yang ngebangun dengan sesuatu yang enggak baik itu layaknya ngebangun dengan api neraka. Khair amman asasa bunyanahu ala syafa jurfin har. Jadi memang kalau dari segi sah, salat tetap sah. Namun dari segi nilainya, apalagi kalau kita tahu itu bisa mengganggu kekhusyuan, mengganggu kualitas ibadah kita, ya lebih baik cari sholat di tempat yang lain. Maka dari sinilah ada sebagian orang untuk masalah masjid, mereka nggak mau minta-minta kerecekan dan semacamnya keluar, tapi mintanya ke sini, mintanya ke orang-orang yang biasa sholat di masjid pakai tromol dan semacamnya, atau berupa proposal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya yang lebih ditekankan itu kepada orang yang ngasihnya. Kalau kita yang ngasih proposal, ya kita ngasih proposal, terus juga atau kita yang pakai jaring tuh di pinggir jalan yang mungkin kita nggak tahu hartanya dari mana. Ini sebenarnya karena kita nggak tahu itu nggak ada masalah. Jadi hukumnya ini lebih mengkerucut kepada sang pemberi. Makanya tadi untuk masalah sholat ini sholat tetap sah. Tapi kalau kita udah tahu, kita nih yang tahu betul, nah itu yang akan berdampak kepada kualitas ibadah kita tadi, Pak. Baik, adapun yang kedua perihal masalah sedekah, untuk membiasakannya itu banyak para ulama mengajarkan dengan sedekah yang kecil terlebih dahulu, yang bagi kita itu sesuatu yang nggak terlalu bernilai. Karena
biasanya kita itu berat untuk bersedekah walaupun udah dapat info, hadis, ayat, sedekah itu bakal diganti, dilipat gandakan. Itu karena kita masih memandang hal tersebut adalah hal yang sangat bernilai di diri kita. Maka mulai dari hal yang terkecil diistiqomahkan, lama-kelamaan akan terbangun sendiri itu rasa empati sosial kita. Karena hal yang paling istimewa dalam sedekah, kalau di surah Al-Imran kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nilai infak yang paling istimewa, yang paling berkualitas adalah ketika kita mampu menginfakkan sesuatu yang bernilai bagi kita. Namun itu berat. Maka cara mulai dengan hal-hal yang kecil tapi diistiqomahkan. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin ada satu lagi, silakan tafadhol. Silakan, Pak. Baik, mungkin saya memang agak kurang paham tentang gratifikasi, mungkin boleh dijelaskan, Pak. Oh, oke. Biasa misal sogok menyogok gitu. Oke. Kalau dibilang sah, bisa sah Pak sedekahnya, tapi nggak bakal mendapatkan nilai pahala. Karena dia bersedekah dari sesuatu yang haram. Ya, kalau zakat jelas, tapi kalau sedekah, ya dia bisa masuk, ya benar-benar saja sedekahnya karena itu sesuatu yang sunnah, tapi dia dosa akan hal itu. Dia tidak akan mendapatkan janji-janji yang telah Allah berikan, sebab dia bersedekah bukan dari sesuatu yang halal. Contoh yang mungkin mirip dengan gratifikasi, sama-sama keharamannya. Contohnya adalah kita nemu duit di pinggir jalan 100.000. Wah, ini nggak tahu duit siapa nih, kita ambil, kita sedekahkan ke anak yatim, kita sedekahkan ke fakir miskin. Itu nggak boleh karena bukan hak kita. Begitupun mungkin yang haram yang tadi Pak, kalau emang gratifikasi tadi. Baik. Kelas? Oke. Itu bukan ada yang ngomong, tapi emang hadis Pak, emang hadis, dan emang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan dianjurkan ketika orang yang memberikan hutang atau kita minjem duit, kita minjemin duit kita ke orang lain, maka ketika udah jatuh tempo orang yang nggak bisa membayar tersebut, kita berikan kita berikan waktu yang lebih panjang lagi, itu pahalanya ke ajri syahid, seperti orang yang syahid, pahala yang begitu besar Pak. Karena nggak semua orang mampu untuk melakukan itu. Betul, betul, betul. Itu ada bab khusus Pak di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Ada buku terjemahannya namanya Kekhususan Umat Nabi Muhammad, karya Profesor Dr. Muhammad Al-Maliki, membahas khusus masalah hutang yang seperti ini. Yang udah jatuh tempo, tapi dia berikan panjang waktunya, dilewatin lagi ya nggak apa-apa, sampai inti bisa aja, sampai inti bisa, itu pahala terus dihitung oleh Allah. Ada babnya khusus di situ. Baik, mohon maaf kalau misalnya kurang maksimal, juga mohon maaf kalau ada jawaban yang mungkin kurang memuaskan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.